Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau cerita pengalaman saya pertama kali saya daftar ke Taiwan waktu itu di Indonesia ya. Jadi saya ke Taiwan itu biaya tahun 2018 saya biaya 30 juta masuk ke PT. Itu belum termasuk biaya paspor. Dan waktu di Indonesia saya itu nggak tidur di PT, saya ngontrak di luar, soalnya di PT saya nggak bisa tidur, banyak temen, jadi saya ngontrak. Dan saya proses itu selama kurang lebih 3 bulanan lah. Saya bolak-balik pulang pergi PT rumah selama 3 kali atau 4 kalian. Dan saya tetoan itu di Surabaya, bukan di Jakarta. Gak tahu kenapa, katanya ada temen yang bermasalah, jadi saya ikut ke Surabaya. Dan tiba di Taiwan, saya itu kerja di daerah Tainan Hsinchu, daerah Hsinchu. Dan apesnya lagi ya guys ya, saya baru kerja setahun lebih lah, setahun setengah. Pabrik saya itu bangkrut, yang lama itu bangkrut, semua dapat PHK-an, saya dapat PHK-an, tapi uang PHK saya belum keluar. Karena waktu saya mau memutuskan untuk pulang ke Indonesia, waktu itu saya itu dapat pilihan mau pindah ke cabang yang lain apa enggak. Nah waktu itu saya bilang enggak, karena saya tahu di pabrik saya kerjanya itu udah capek pisan, makanya saya mau nyerah lah. Tapi saya dibilangin sama istri, cobain dulu, ntar kalau nggak betah ya pulang. Nah dari pihak pabrik itu ngomong kayak gini, uang PHK kamu sekitar 60.000 itu nggak keluar kalau kamu pindah ke pabrik yang cabangnya. Keluarnya entar kalau kamu udah mau pulang, itu baru dikeluarin di pabrik yang sekarang ini, cabangnya yang baru ya guys ya. Dan di pabrik yang lama itu orang Indonesia itu sekitar 70-80 lah, itu kena PHK semua. Itu waktu pertama awal-awal ada virus corona, itu kita di PHK semua. Ada orang Vietnam, Thailand, Indonesia, orang Taiwan juga kena PHK semua. Dan alhamdulillahnya, beruntungnya saya pindah ke sini, cuman saya yang pindah, yang lain nggak ada. Jadi banyak banget lah kisah-kisah di Taiwan. Ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung, ada yang kemarin juga saya ditelepon sama temen dari Cilacap juga. Dia baru 5 bulan di Taiwan, dia di PHK sama pabrik. Nggak tahu ceritanya, cerita lengkapnya sih saya kurang tahu ya, tapi dia ngomong ke saya cuman di PHK, suruh cari pabrik job sendiri, dikasih waktu selama 2 bulan katanya. Kalau nggak dapet berarti dia pulang ke Indonesia. Itu kasihan banget dia, orang Cilacap juga sama saya. Tapi herannya saya, kenapa dia nggak ngehubungin PT di Indonesianya. Kalau waktu aku daftar di PT saya itu kan ada suratnya, saya baca-baca, kalau kita belum selesai potongan kalau dipulang di Indonesia, itu uang biaya kita masuk ke Taiwan itu kembali 75%. Tapi si anak itu nggak tahu bertindaknya gimana, saya belum nanya-nanya serius sama dia. Dia sih cerita di PHK katanya ada temen yang ya sama lah guys, kalau di Taiwan juga ada senior itu sesama orang Indonesia juga pada kayak gitu, orangnya juga nggak gimana gitu, nggak respect apa gimana. Ada senior junioran, jadi dia katanya
seniornya kan udah lama di sini, udah pintar bahasa sini. Dia ngomong macem-macem ke mandor, ini itu bla 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 katanya. Tapi sih ya kenyataannya aslinya saya ya percaya nggak percaya lah. Cuman saya baru dengar dari satu pihak itu, orang Cilacap itu katanya kayak gitu, makanya dia di PHK. Tapi ya kasihan banget lah, kita sesama orang kerja, sama orang Indonesia di sini seharusnya saling bergandengan tangan, saling bantu, bukannya saling menjelekkan satu sama lain. Itu yang saya sayangkan sih gitu aja ya. Sedangkan proses dia ke sini itu sekitar katanya 60 jutaan, ya kasihan pisan lah. Ya moga-moga dia dapat job. Kalau saya sih udah bantuin, udah nanya-nanya ke temen ada job apa enggak, tanya-tanya ke agent ada job apa enggak, ya bantu sebisanya aja lah. Orang itu sesama orang Indonesia, bukan karena sesama orang Cilacap, bukan sesama orang Indonesia gitu. Kalau saya mikirnya mah gitu ya, mudah-mudahan diberi kemudahan lah. Jadi itu cerita saya ya guys ya, di Taiwan. Pahit manisnya kerja di sini. Yang pasti kerja nggak ada yang enak dimanapun, mau di Taiwan, di mana di negara mana juga. Ya pasti kalau orang ngomong ya ceritanya yang enak-enak, nggak mungkin yang pahit-pahitnya diceritain, kan nggak mungkin. Kebanyakan ya cerita yang manisnya aja. Ya kalau saran dari saya sih ya guys ya, karena berdasarkan pengalaman saya ini, kita di Indonesia itu ikut seleksi, kalau udah keterima itu kita harus bener-bener ya kita daftar dulu lah, daftar ke PT, kita baca peraturannya gimana, resikonya gimana. Kalau kita nggak betah pas sebelum selesai potongan apa gimana itu kita harus tahu ya. Kalau bagi orang yang masih non gitu, yang masih awam, gimana kita harus benar-benar baca, jangan cuma dilihat-lihat aja tanda tangan jempol. Itu sih pesan dari saya. Jadi kita tahu tuh, walaupun kita awam, setidaknya kita tahu lah apa yang harus kita lakuin kalau kita dapat ya masalah-masalah kayak gitu-gitu tuh. Jadi kita setidaknya ada bekal lah, ada pengetahuan sedikit-sedikit gitu. Oke guys, terima kasih. Itu cerita pribadi saya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.